Pemirsa pada Suat TV masih tentang pembahasan Habib Usman dan geger Cilegon. Kali ini saya mengundang pembicara Ustadz Mukti Ali Kushairi, LCMA. Beliau lulusan dari Al-Azhar Mesir ya? Mesir. Dan juga santri dari Lirboyo ya? Lirboyo. Lirboyo. Okay. UIN juga. UIN ya, oke. Dan juga yang tidak kalah menariknya adalah Ketua Lembaga Bahsul Masail PWNU DKI Jakarta. Ya, Bahsul Masail itu lembaga yang biasa mengulas tentang permasalahan atau soal-soal ya itu ya. Nah, termasuk mungkin ini problem-problem. Walaupun polemik tentang Habib Usman kemudian geger Cilegon itu bukan domain dari Lembaga Bahsul Masail ya, LBM, PWNU kan. Tetapi saya pengen ini aja bincang-bincang. Anda kan katakanlah seorang akademisi gitu ya. Nah, apa yang Anda ketahui pasti ya menurut literasi ya, literasi karena kita tidak hidup pada zamannya. Di situ kan ada literasi dari tulisannya Sunokor Gronje, kemudian juga Standing, kemudian satu lagi itu kan Holy, nah, kemudian juga ada Sartono Karto itu juga yang meriset ya, hasil disertasi terhadap peran Habib Usman dan juga Sunokor Gronje nih. Nah, apa yang Anda bayangkan nih? Bayangkan aja dulu lah gitu, ya. Ketika terjadi peristiwa geger Cilegon yaitu 1888. Betul. Yang katanya ini menurut catatan sejarah dimotori oleh para mursyid toriko, petani itu ya, santrinya Syekh Abdul Karim. Nah, bagaimana Anda membayangkan kalau itu perang itu Anda ketika itu ada di sana? Tentu mengerikan. Mengerikan karena persenjataan itu tidak imbang. Waduh. Jadi saya juga mencoba ya ke pemirsa, kalau kita berada pada tahun 1888 di Banten dengan persenjataan yang tidak imbang antara Belanda kemudian juga dengan para pejuang di Cilegon atau di Banten, tidak bisa kita bayangkan. Korban pasti berjatuhan. Sudah pasti ya. Oke. Perspektif Anda itu bagaimana terhadap perang geger Cilegon ini? Ya, terima kasih Pak Yusuf yang tampan dan bersemangat. harus bersemangat. Harus bersemangat. Apalagi menjelang pemilu nih, pergantian presiden. Harus bersemangat. Nah, terima kasih. Jadi saya akan berpijak pada satu buku yang otoritatif ini, karya Dr. Sartono Karto Dirjo, ini sejarawan diakui dunia. Beliau di dalam bukunya ini dikasih judul Pemberontakan Petani Banten 1888. Sebetulnya ini perlawanan ya, perlawanan petani Banten. Nah, saya melihat di dalam buku ini memang ada penyebab-penyebab atau asbabun nuzul ya, kalau bahasa Islamnya, sebab-sebab terjadinya perang. Itu yang pertama adalah pajak yang mencekik, pajak persawahan, pertanahan, pajak semuanya dipajakin gitu. Jiwa juga katanya dipajakin. Di samping selain pajak tinggi, juga faktor korupsi. Wow, korupsi. Nah, sayang dulu itu belum ada KPK gitu. Dan juga belum ada DPR ya. Belum ada DPR juga. Dan sekarang ini penting sekali DPR ini. Jadi kalau ada KPK, ya KPK lah. KPK kalau penting sekali. Dulu ada KPK kayaknya ditangkepin itu ya. Iya, ditangkepin. Nggak jadi perang gitu. Apalagi kalau dulu ada Pak Mahfud MD ini. Ada Mahfud MD, itu lebih ngeri lagi tuh. Lebih mantap gitu kan. Nah, itu kalau kalau ketidakadilan tidak ada, lalu kemudian kalau korupsi tidak ada, itu tidak akan ada perlawanan. Maksudnya kalau keadilan ada, korupsi tidak ada, itu tidak akan perlawanan. Betul. Rakyat sejahtera, lalu kemudian tidak dibebani oleh pajak yang mencekik dan ketidakadilan juga. Nah, sehingga ini kan sebetulnya seperti yang dijelaskan Pak Yusuf, pioner-pionernya atau tokoh-tokohnya itu kan mursyid toreko, ajengan, kiai, yang juga petani gitu. Petani yang bersama masyarakatnya, yang masyarakatnya juga merasakan yang sama dengan para ajengan, para kiai ini yang merasakan ketidakadilan, pajak tinggi dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan perlawanan. Kebetulan di dalam Islam itu kan kalau
ada landasan-landasan untuk melawan gitu, yaitu jihad kalau diperangi, kalau dijajah, kalau ditindas dan macam-macamnya itu ya. Nah, menurut para mursyid tarekat ini memang sudah saatnya melawan. Umat Islam itu melawan itu untuk melawan seperti itu. Betul. Nah, cuman Belanda kolonial itu kan kerja-kerja kolonial itu tentu saja memiliki instrumen. Setuju saya itu. Betul ya, instrumen, ada bupati, ada camat lah kalau sekarang, kepala desa, kepala desa dan lain sebagainya, yang itu akan berpihak ke kolonial. Karena kan ini relasi kuasa, mereka bawahan kolonial. Sehingga mereka juga akan memberikan informasi yang dibutuhkan tentang gerakan-gerakan para mursyid tarekat ini yang mau melawan. Selain memang persenjataan juga tidak seimbang, yang tadi Pak Yusuf jelaskan, juga karena instrumen-instrumen kolonial ini bekerja sehingga mudah untuk mengendus, mendeteksi, lalu mengikuti gerakannya kemanapun, dan berapa jumlahnya, berapa kekuatannya, kolonial tahu, sehingga mudah dipatahkan. Ya, Ustadz, sebetulnya kalau kita relay terhadap pergerakan kaum pribumi waktu itu ya, terhadap penjajah, itu kan waktu itu kan sebelum-sebelumnya kan ada pergerakan dari Pangeran Diponegoro. Nah, kemudian di sebelah kita ini di daerah Cirebon juga ada yang namanya adalah perlawanan atau perang kedongdong. Ada satu karya menarik Pak Yusuf di situ menjelaskan bahwa kolonialisme Belanda itu tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Tesisnya seperti itu. Sebab apa? Sebab kolonial Belanda di Indonesia itu tidak aman-aman saja. Jadi selalu ada perlawanan terus sampai akhir. Dari awal sampai akhir itu tidak aman-aman saja. Nah, seperti tadi dijelaskan Pak Yusuf, ada Diponegoro, ada perang kedongdong yang saya tahu itu perang kedongdong di Cirebon, Pak Yusuf, itu dimotori oleh keturunan Sunan Gunung Jati, Syekh Sarip Hidayatullah, salah satu wali Songo. Ya, ini mereka meninggalkan keraton. Ada sebagian lebih memilih ngurus santri, kiai-kiai, Mbah Mukoyim misalkan di Buntet dan sebagainya. Ada juga sebagian melakukan perlawanan melalui gerilya, dan pusatnya itu di desa Kedongdong, Susukan, Cirebon, itu desa bapak saya. Nah di situ keturunan Sunan Gunung Jati itu mengganti namanya. Yang tadinya Arab itu diganti, ya ada Ki Bagus Rangin, ada Ki Kocap Negara, ada namanya Jawa lah itu ya. Jawa, seperti Sang Sekerta lah ya. Arya Kamandanu gitu. Seperti nama-nama, karena itu kan DPO gitu. Masuk DPO oleh Belanda ya. Iya, oleh Belanda. Dikejar oleh Belanda gitu kan. Siapa saja keturunan Sunan Gunung Jati dikejar. Mungkin juga sebetulnya Demak sejadi, lalu kemudian di Banten keturunan Sultan Hasanuddin, bisa jadi itu sudah ada DPO itu DPO gitu, sehingga nama-nama yang masuk itu mereka semua ganti nama semua. Iya, menjadi lebih membumi gitu. Membumi. Lalu kemudian mereka konon katanya itu membakar silsilah nasabnya, dibakar. Dibakar. Jadi menghilangkan jejak betul. Dan sehingga ini kenapa? Pertanyaannya, kenapa perang kedongdong ini cukup lama, 70 tahunan lebih, yang biasa dengan politik, yang biasa menyusun strategi, yang biasa perang dan lain sebagainya, sehingga mereka memiliki survival yang tinggi cukup lama gitu. Menariknya itu sebetulnya perlawanan ini menginspirasi, kalau menurut saya sih. Menginspirasi dari daerah yang lain. Daerah yang lain. Para pemirsa diketahui juga ada para kiai-kiai yang tidak akomodatif terhadap pemerintahan Belanda. Melawan. Nah, itu harus diingat. Jadi, dan juga di Banten, ini kan ada perlawanan juga. Tahun 1890 keluarlah fatwa dari Said Usman. Nah, ini yang menarik, yang sekarang jadi polemik terhadap fatwanya. Nah, ada nggak catatan atau literasi yang bisa Anda sampaikan? Ya, terima kasih. Saya akan menunjukkan dua buku ya. Yang pertama, ini karya Said Usman bin Yahya. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fidin Bisalamah. Nah, di dalam buku inilah fatwa tentang perang Sabil
yang dilakukan di Cilegon itu tidak memenuhi syarat perang sabil dan sehingga dianggap wurur, sehingga tidak sah seperti itu di sini. Terus kemudian juga tentang tarekot di sini ya. Juga tentang tarekot. Yang kedua yang saya ingin tunjukkan ini karya naskah-naskah Christian. Senok Hurkhonye, masa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda. Ini diterbitkan oleh INIS, Indonesian Netherlands Corporate in Islamic Studies di Leiden. Ini diterbitkan tahun 1990 ya. Ini sebenarnya dokumen lama. Diterbitkan kembali ya. Diterbitkan kembali. Tanpa mengurangi dan menambahin. Dan diterjemah ke bahasa Indonesia. Ada pengantar. Apa itu? Saya kutipkan saja ya. Para pembantu Senok Hurkhonye yang berbangsa Indonesia, khususnya seorang ulama dan ahli sastra bersuku Sunda, Haji Hasan Mustafa, serta ulama dan mufti berbangsa Arab Sayyid Utsman. Diafirmasi di tulisan-tulisan laporan ya, semacam laporan Senok Hurkhonye ke Hindia Belanda ya, ke mungkin Wilhelmina gitu ya, makanya nah ini tentang Sayyid Utsman. Apa itu? Saya kutipkan saja biar nggak terlalu bertele-tele. Di sini yang tersebut pertama di antara rangkaian ini terbit pada tanggal 14 Maret 1890. Sarjana kitab yang terkenal di Betawi, Sayyid Utsman bin Abdullah Alawi, yang telah sangat berjasa karena melawan tarekat-tarekat sarekat-sarekat mistik kurung tutup di daerah-daerah ini. Gitu. Jadi di dalam laporan Senok Hurkhonye mengatakan Sayyid Utsman itu berjasa membantu Belanda untuk melawan perlawanan tarekat. Yang kedua dengan fatwa-fatwanya. Di sini pada tanggal 5 Juli 1890 Senok mengirimkan sebuah kopi karya kecil Sayyid Utsman yang tercetak dalam logat Melayu Betawi berjudul Minhajul Istiqomah Fiddin Bisalama kepada Gubernur Jenderal. Lalu kemudian saya kutipkan saja gini, perhatian istimewa diberikan dalam karangan ini di kitab itu ya kepada perjuangan Sayyid Utsman melawan penyebaran ajaran tentang perang sabil atau perang suci melawan kaum kafir. Nah di sini dijelaskan panjang lebar menurut Sayyid Utsman bahwa perlawanan di Cilegon lalu kemudian di Bekasi dan lain sebagainya itu tidak sah sebagai perang sabil. Nah di sini dijelaskan Sayyid Utsman dengan panjang lebar membicarakan pokok ini dan antara lain mencela huru-hara yang terkenal di Bekasi dan di Cilegon sebagai gerakan pemimpin-pemimpin yang berniat jahat serta massa rakyat yang tertipu. Nah, kemudian ia memuji orang-orang yang sebangsanya yang berlakuan baik karena seorang pun di antara mereka tidak pernah menyebut-nebut perang sabil. Artinya masyarakat itu tertipu dengan sebuah propaganda lah ya. Kalau sekarang itu propaganda dari penggerak-penggerak perlawanan Cilegon maupun Bekasi gitu ya. Nah, lalu kemudian ini terutama pembahasan masalah yang tersebut terakhir ini, maksudnya perang sabil, dengan cara yang dipakai oleh Sayyid Utsman pantas mendapat penghargaan yang sebesar-besarnya. Dan ini dijelaskan nanti penghargaan dari Belanda itu akan bikin iri orang dan sebagainya. Termasuk juga penghargaan bintang salib singa ya. Dari Belanda ya. Betul. Ini sebetulnya rekomendasi atau laporan Senok ya. Senok resmi ke pemerintahan ke pemerintah. Gitu. Pemirsa, memang fakta sejarah mencatatkan Habib Utsman adalah salah satu mufti Batavia yang tugasnya tentu membuat fatwa, dan mufti Batavia sebagaimana kita ketahui bahwa waktu itu pemerintahan Hindia Belanda, maka yang mengangkat adalah Hindia Belanda. Inilah sebetulnya yang menjadi sebuah persepsi orang. Ada yang mengatakan bahwa strategi Habib Utsman untuk merapat kekuasaan adalah benar karena untuk menyebarkan Islam agar Islam bisa terbebas menyebarkan ajaran-ajarannya. Terbukti dengan sekitar ini Anda punya 60 karya Habib Utsman ya. 60 judul ya. Nah, sehingga bisa tersebar pemikiran-pemikiran Habib Utsman tentang sifat 20, kemudian juga apa lagi? Ada soal haji, soal falak gitu ya, haji dan lain sebagainya. Tetapi ada sebagian yang mengatakan bahwa dengan adanya fatwa Cilegon kemudian Bekasi itu
menyakitkan. Kontroversinya di situ lah ya. Nah, menurut Anda bagaimana nih? Ya, kalau menurut saya, ya memang kalau dilihat dari positifnya, mau benar bahwa berkat Said Usman itu akomodatif terhadap pemerintah Belanda, hikmahnya yang pertama beliau bisa tenang dalam berkarya. Coba bayangkan Pak Yusuf dalam keadaan kolonialisme, perang lagi, tapi Said Usman mampu melahirkan 60 karya sebanyak ini. Bayangkan, kalau dalam keadaan aman saja, kita itu belum tentu bisa melahirkan satu karya, ya kan? Apalagi dalam dalam keadaan penjajahan, gitu. Betul nggak? Kalau begitu berarti secara sosiologis Said Usman itu mendapatkan jaminan keamanan yang luar biasa dari kolonial Belanda karena beliau menjadi muftinya, gitu kan, yang diangkat oleh Belanda. Mendapatkan keamanan luar biasa. Mungkin juga kalau kita bicara realistis juga, orang mau berpikir, mau nulis, kalau perutnya keroncongan nggak bisa juga, Pak. Iya. Betul nggak? Betul. Jadi secara finansial juga harus aman. Betul. Betul nggak? Iya. Nah, itu kan kalau mufti resmi digaji oleh pemerintah Belanda, tentu saja secara logistik dan perut ini nggak keroncongan gitu. Ini juga bisa ya, betul nggak? Bisa berkarya lah, optimal. Bisa berkarya dengan nyaman, tidak diganggu oleh keamanan, tidak diganggu oleh kebutuhan finansial atau dapur lah ya. Atau dapur, betul nggak? Ya, betul. Nah, para ulama itu ada beberapa macam gitu ya dalam menyikapi kolonial. Yang pertama, melawan. Gitu. Melawan ya seperti tadi dijelaskan Diponegoro, terus kemudian ke Kedongdong, Bekasi, Cilegon, macam-macamnya itu. Lalu kemudian varian yang kedua akomodatif seperti Habib Usman. Yang ketiga ini tidak akomodatif dan tidak melawan secara fisik, gitu. Tapi melakukan yang disebut oleh Gus Dur ini cikal bakal civil society, penguatan terhadap masyarakat dan pencerdasan. Nah, penguatan terhadap masyarakat melalui apa? Melalui pengajian, melalui pondok pesantren, majelis taklim, lalu kemudian masjid, musola. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.